Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia, karena bahagia itu kita yang putuskan. Ada statement mengatakan esok adalah harapan, kemarin adalah kenangan, dan sekarang adalah kebahagiaan yang nyata. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang sangat besar pelajaran yang bisa kita ambil darinya. Film ini berjudul 1944. Yang mana cerita di film ini diangkat berdasarkan kisah nyata yang menceritakan tentang kejamnya sebuah perperangan. Dan sebelumnya mohon maaf kalau suara saya sedikit serak karena saat ini tenggorokan lagi kurang bersahabat. Dan buat teman-teman semua, saya harap untuk selalu jaga kesehatan karena sehat itu adalah anugerah terindah. Oke, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Cerita ini bermula pada saat Perang Dunia Kedua pecah. Di tahun 1940, Estonia yang telah bergabung dengan Uni Soviet, 55.000 warga Estonia pun diangkat menjadi tentara merah atau tentara Soviet Estonia. Lalu pada tahun 1941, Jerman mulai menguasai sebagian wilayah Estonia. Dan 72.000 warga Estonia pun diangkat menjadi tentara Jerman dan disebut dengan Jerman Estonia. Jadi secara tidak langsung Estonia ini terbagi menjadi dua kelompok. Setengahnya dikuasai oleh Soviet dan setengahnya lagi dikuasai oleh Nazi Jerman. Mereka pun saling menggusur untuk menguasai wilayah Estonia, yang mengakibatkan mereka saling berperang hanya untuk diakui sebagai warga negara Jerman ataupun Soviet. Di perang Estonia ini sebenarnya yang berperang adalah Soviet dan Nazi Jerman. Tapi yang menjadi pasukannya adalah warga Estonia itu sendiri. Mereka tidak segan untuk membunuh saudara setanah airnya sendiri. Dan ini adalah sungguh perang yang sia-sia. Lalu pada tahun 1944, Soviet kembali berusaha mengambil alih Estonia dari tangan Nazi Jerman. Serangan itu dilakukan dengan begitu dahsyatnya, mereka membawa beberapa tank dan puluhan tentara merah Soviet. Sementara di pertahanan terdapat beberapa tentara Jerman Estonia dari divisi 20. Seketika itu langsung berlari untuk bersiap dalam pertempuran tersebut. Mereka pun segera berpencar dan menempati pos-pos pertahanan. Ketakutan mulai terlihat di wajah mereka ketika mereka melihat jumlah tentara merah Soviet dan beberapa tank sudah semakin dekat, lalu pertempuran pun tak terhindarkan. Akhirnya dengan jumlah yang lebih sedikit, tentara Jerman Estonia berhasil mengalahkan pasukan merah Soviet. Meskipun banyak dari mereka yang harus tewas dalam pertempuran tersebut. Di malam harinya, tentara Jerman Estonia kedatangan dua tentara baru untuk menggantikan beberapa tentara mereka yang telah tewas. Dua tentara itu bernama Jack dan John, yang mana mereka berdua adalah saudara kembar. Mereka disambut baik oleh Tamnik dan tentara lainnya. Jack yang lebih tua dari saudara kembarnya meminta untuk berada di garis depan bersama Tamnik, karena ia telah berjanji pada ibunya akan menjaga saudara kembarnya. Tidak berselang lama, tiba-tiba seorang prajurit datang dan melaporkan kalau tentara Soviet telah berhasil menguasai parit terdepan. Mereka pun mulai mengatur strategi dan bersiap untuk melakukan perlawanan. Mereka berencana akan menyergap tentara Soviet yang berada di garis depan. Dan untuk sampai di sana, mereka harus melewati radang ranjau yang telah mereka tanam sebelumnya. Dan setelah semua paham, mereka pun mulai berangkat dengan hati-hati. Setelah sampai di sana, mereka bertemu dengan divisi lainnya, yang sayangnya mereka hanya tersisa 4 orang saja. Setelah mengatur strategi, tepat jam 4 pagi, mereka memberikan serangan kejutan kepada tentara Soviet. Serangan mendadak itu akhirnya berhasil dimenangkan oleh pihak Jerman.
Dan atas keberhasilan mereka, pada tanggal 18 Agustus, salah seorang petinggi negara yang pro-Nazi Jerman mendatangi mereka untuk memberikan penghargaan. Sekaligus mengatakan kalau mereka atau Estonia adalah ras Aryan, yang artinya mereka adalah bagian dari bangsa Jerman. Pejabat itu pun memberikan sebuah foto Hitler lengkap dengan tanda tangannya. Dan saat mereka diajak salam Nazi, Tamnik pun enggan melakukannya. Ternyata tidak hanya Tamnik saja yang tidak suka dengan Hitler. Beberapa dari mereka juga tidak menyukainya dan mengejek foto Hitler yang telah diberikan kepada mereka. Dan sebenarnya mereka berperang untuk kebebasan Estonia itu sendiri. Lalu tak berselang lama mereka keluar untuk berjaga-jaga dari pasukan Soviet. Jack yang dari tadi berjaga digantikan oleh saudara kembarnya, tapi saat John baru saja berjaga, hal tak terduga pun terjadi. Tembakan itu seketika membuat John tewas di tempat. Jack pun menangis sejadi-jadinya melihat saudara kembarnya meregang nyawa di depan matanya sendiri. Pada tanggal 1944, Jerman mulai mundur karena terus didesak oleh pasukan Soviet. Semua tentara yang berada di medan pertempuran ditarik kembali oleh Jerman, termasuk tentara Jerman Estonia dan warga sipil. Penarikan tersebut dikenal dengan nama Operasi Aster. Namun di tengah perjalanan mereka dikejutkan dengan pesawat Soviet yang langsung menembaki mereka secara membabi buta. Beruntungnya Tamnik berhasil menyelamatkan anak tersebut. Dan setelah pesawat Soviet pergi, mobil yang sebelumnya digunakan untuk membawa para tentara, kini digunakan untuk membawa warga sipil yang terluka. Tamnik dan yang lainnya pun mulai berjalan menuju suatu wilayah bernama Avirnum. Mereka berencana akan melakukan serangan mendadak saat pasukan Soviet melintas di sana. Dan sebagai perlindungan, mereka mulai membuat lubang untuk pertahanan. Keesokan harinya setelah lubang dan penyamaran mereka siap, mereka bersiap di posisi masing-masing. Dan tidak lama kemudian, mulai terlihat pasukan Soviet melintas begitu banyaknya lengkap dengan tank tempur mereka. Walaupun kalah jumlah, Tamnik dan yang lainnya pun mulai melakukan penyerangan. Karena kalah jumlah dan kalah amunisi, Tamnik dan yang lainnya sangat kewalahan hingga akhirnya Tamnik pun tewas di sana. Mendengar bahasa yang digunakannya, tentara Soviet yang ternyata adalah orang Estonia menyadari kalau yang mereka serang bukanlah tentara Jerman asli, melainkan mereka itu orang Estonia yang dijadikan tentara Jerman. Keadaan menjadi hening, tidak ada satu kata pun terucap di antara mereka. Dan akhirnya pasukan Jerman Estonia dibiarkan pergi begitu saja. Tidak berselang lama salah seorang petinggi Soviet bernama William datang dan langsung memarahi Vires karena membiarkan tentara Jerman lolos begitu saja. Vires pun berbohong dan mengatakan kalau pasukan Jerman itu terlalu jauh dan mereka tidak dapat mengejarnya. Setelah atasannya pergi, Vires memerintahkan Yuri untuk menguburkan semua rekan-rekannya yang telah meninggal, termasuk tentara Jerman Estonia. Saat melakukan pemakaman, salah seorang dari mereka protes karena mayat Jerman dikubur bersama prajurit Soviet. Tapi Yuri mengatakan walau bagaimanapun mereka adalah warga Estonia, yaitu saudara sebangsa setanah air mereka sendiri, sehingga mereka berhak untuk dikubur bersama-sama. Yuri yang menembak Tamnik merasa sangat bersalah, ia pun mengambil surat di balik seragamnya dan berniat nantinya akan mengirim surat itu kepada adiknya sesuai yang tertulis di dalam surat itu.
Dan akhirnya semua yang tewas di pertempuran itu dimakamkan dan diberi keterangan bahwa semua yang terkubur di sana adalah prajurit Soviet. Pada tanggal 22 September 1944, pasukan Soviet telah sampai di kota Tallinn yang merupakan pusat kota Estonia. Di sana sudah banyak tentara Soviet Estonia berkumpul, bendera Soviet pun juga sudah berkibar di kota tersebut. Dan para tentara Soviet Estonia diberikan libur beberapa hari di kota tersebut. Lalu di malam harinya Yuri mengunjungi seorang wanita yang ternyata itu adalah adiknya Tamnik bernama Aino. Yuri pun memberikan surat terakhir kepada adiknya. Di sini Aino pun terlihat sangat sedih ketika membaca curhatan kakaknya selama di medan perang. Aino pun bertanya bagaimana kakaknya bisa meninggal. Yuri hanya menjawab kalau ia yang menguburkan mayatnya dan menemukan surat itu di balik seragamnya. Lalu sambil makan malam mereka bercerita latar belakang masing-masing. Setelah itu mereka pun keluar berjalan-jalan di malam itu. Dan tampak mereka berdua semakin dekat, tapi Yuri tampak begitu bersalah karena memendam kenyataan yang sebenarnya. Sepulangnya Yuri dari tempat Aino, ia ditanyai oleh William tentang keberadaannya semalam dan tampak bersama seorang wanita. Yuri pun berbohong dengan mengatakan kalau ia pergi mengunjungi adiknya. William pun memotong perkataan Yuri dan mengatakan kalau ia telah memeriksa arsip Yuri dan mengetahui jika Yuri tidak memiliki adik perempuan. William memperingatkan Yuri bahwa jangan sampai ia berkhianat dan berpihak kepada Jerman. Pada tanggal 17 November 1944, sampailah mereka di desa Sarema. Terlihat salah seorang prajurit bernama Ali begitu kegirangan karena desa ini adalah desa kelahirannya. Tapi di rumahnya itu dia tidak menemukan siapapun di sana. Ia mengatakan para teman-temannya mungkin keluarganya telah pergi mengungsi. Di malam harinya mereka mendapatkan 3 anggota baru. Salah satu dari mereka yaitu Jack yang dulunya adalah tentara Jerman. Ia tertangkap tentara Soviet saat kalah di medan pertempuran. Saat disuruh istirahat di tempat, Yuri pun baru mengetahui kalau ketiga orang baru itu adalah mantan tentara Jerman. Yuri pun tak mempermasalahkannya asalkan mereka jangan bercerita kalau mereka adalah mantan tentara Jerman. Lalu Yuri memanggil Ali untuk membawa makanan dan mengajak ketiga prajurit itu untuk bergabung bersama yang lainnya. Di malam itu juga Yuri yang merupakan seorang sersan, ia pun dipercayai mengatur strategi untuk menyerang tentara Jerman. Beberapa hari kemudian, tepatnya di tanggal 19 November 1944, di garis pertahanan terakhir Jerman, pasukan Soviet Estonia pun mulai meluncurkan serangan. Tapi sayangnya Ali meninggal karena ia ditarik oleh salah satu prajurit Jerman yang sekarat dan membawa granat aktif. Dan pertempuran itu akhirnya dimenangkan oleh pihak Soviet. 22 November 1944, tentara Soviet Estonia kembali bergerak maju karena tinggal sedikit lagi Estonia sepenuhnya akan kembali mereka kuasai. Di tengah perjalanan, mereka menemukan beberapa prajurit Jerman yang berusaha melarikan diri. Yang ternyata mereka adalah anak-anak yang dipaksa bergabung menjadi tentara Nazi. Anak-anak itu memohon untuk dilepaskan dan mereka hanya ingin pulang kepada ibunya. Perwira William yang melihat hal itu meminta Yuri untuk membunuh semua anak tersebut. Namun Yuri menolak karena mereka hanyalah anak-anak, ditambah lagi mereka adalah anak-anak asli pribumi Estonia. Mendengar ucapannya, perwira Soviet itu langsung menembak Yuri dengan pistolnya. Keadaan pun langsung menjadi tegang, seluruh pasukan Soviet mengarahkan senjata kepadanya. Ia kemudian memerintahkan Kapten Vires untuk mengeksekusi anak-anak tersebut. Tapi Vires juga menolak perintahnya.
Salah satu teman Yuri bernama Jason menembak William dengan snipernya. Setelah kejadian tersebut, anak-anak itu disuruh untuk melepaskan seragamnya dan kembali lagi kepada keluarga mereka. Vires pun menghampiri mayat Yuri dan mengambil surat yang ada di dalam seragamnya. Lalu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, Soviet berhasil menguasai Estonia sepenuhnya. Jason yang merupakan sahabat dekat Yuri mengantarkan sebuah surat kepada Aino. Ternyata itu adalah surat dari Yuri. Dan di dalam surat tersebut, Yuri meminta maaf kepada Aino karena pada saat itu ia tidak berterus terang mengenai kematian Tamnik. Di surat tersebut, ia juga mengatakan yang sejujurnya bahwa ialah yang membunuh Tamnik di dalam pertempuran. Lalu film pun selesai. Jadi sedikit sejarah tentang Estonia. Estonia diberikan kemerdekaan oleh Soviet pada tanggal 24 Februari 1918. Lalu pada tahun 1941, Nazi Jerman menguasai Estonia, pihak Soviet tidak tinggal diam dan mengusir Jerman dari Estonia yang menyebabkan peperangan dan berakhir pada tahun 1944. Setelah Jerman angkat kaki dari Estonia, dan Estonia kembali di bawah naungan Uni Soviet. Lalu pada tahun 1988 sampai 1991, ratusan ribu penduduk Estonia berkumpul dan menyanyikan lagu-lagu patriotis, yang saat itu dilarang oleh rezim Uni Soviet. Dan tanpa pertumpahan darah, mereka merebut kembali kemerdekaan mereka tepatnya pada tanggal 20 Agustus 1991. Jadi Estonia memiliki 2 hari kemerdekaan. Jadi itu saja dari saya, salah dan kurang dalam penyampaiannya mohon maaf. Silahkan tuliskan komentar dan kritiknya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jaga terus kesehatanmu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.